Sesuai peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021, ini adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Selain upah atau gaji, dikenal juga istilah penghasilan, yaitu penghasilan pekerja dari hubungan kerja antara pekerja dan perusahaannya. Nah, secara umum komponen penghasilan ini ada dua, ada upah dan ada juga pendapatan non-upah. Untuk upah ini komponennya ada upah tanpa tunjangan atau juga istilahnya upah bersih. Upah bersih ini adalah upah tanpa tunjangan apapun, baik tunjangan yang bersifat tetap maupun tunjangan tidak tetap. Yang kedua bisa juga upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tetap ini sifatnya tetap ya, artinya diberikan secara tetap, misalnya setiap bulan, dan nilainya juga sama, tidak dipengaruhi oleh kehadiran. Misalnya tunjangan transportasi bulanan atau uang makan bulanan atau bisa juga uang pulsa bulanan dengan jumlah yang sama setiap bulan. Ini sifatnya tetap dan disebut juga tunjangan tetap. Yang ketiga ada juga upah pokok ditambah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Nah, untuk tunjangan tidak tetap ini sesuai namanya sifatnya juga tidak tetap yang diberikan berdasarkan kehadiran karyawan. Misalnya tunjangan dinas. Kalau karyawannya melaksanakan perjalanan dinas, maka karyawan mendapatkan tunjangan dinas. Kalau nggak ada perjalanan dinas, ya nggak dapat. Nah, tunjangan yang sifatnya berdasarkan kehadiran ini namanya tunjangan tidak tetap. Atau ada juga komponen gaji karyawan itu hanya upah pokok ditambah tunjangan tidak tetap. Tanpa tunjangan tetap, ini juga bisa. Nah, pemberlakuan komponen-komponen ini biasanya ditentukan oleh perusahaan dengan ketentuan sepanjang tidak lebih kecil dari upah minimum ya. Nah, porsi di antara upah pokok dan tunjangan ini ada juga ketentuannya. Kalau di dalam komponen upahnya terdiri dari upah pokok dan tunjangan, maka jumlah upah pokoknya minimal 75% dari jumlah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Misalnya komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, maka nilai upah pokoknya minimal 75% dari jumlah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Untuk menentukan hak-hak karyawan lainnya, misalnya untuk menentukan upah lembur atau uang pisah atau uang pesangon termasuk juga THR, dasar perhitungan upah yang digunakan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Inilah dasar upah untuk menghitung hak karyawan lainnya. Misalnya untuk menghitung THR karyawan menjelang Idul Fitri, ketentuan 1 bulan upah untuk THR adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Jadi bukan cuma upah pokoknya saja ya. Oke, berikutnya untuk pendapatan non-upah. Pertama, tunjangan hari raya keagamaan, THR. THR ini adalah pendapatan non-upah yang wajib diberikan kepada karyawan setiap menjelang hari raya keagamaan. Karyawan yang berhak menerima THR adalah karyawan yang masa kerjanya minimal 1 bulan, baik karyawan kontrak maupun karyawan tetap. Rumus umumnya, karyawan yang masa kerjanya sudah 12 bulan secara terus-menerus, ini berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah. Gimana dengan karyawan yang masa kerjanya di atas 1 bulan tapi belum sampai 12 bulan? Nah, ini hak THR-nya dihitung secara proporsional atau pro rate dengan rumus masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. 1 bulan upah ini komponennya upah pokok ditambah tunjangan tetap ya, bukan cuma upah pokoknya saja. Kedua, insentif. Insentif ini bisa diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang punya jabatan atau pekerjaan tertentu. Insentif ini merupakan penghasilan tambahan di luar upah yang sifatnya untuk memberikan semangat kerja guna meningkatkan produktivitas karyawan. Misalnya, kalau karyawan berhasil memproduksi atau menjual barang sampai jumlah tertentu atau di atas rata-rata, maka karyawan akan mendapatkan insentif yang besarnya berdasarkan jumlah barang yang berhasil diproduksi atau dijualnya. Pemberian insentif ini dasarnya kebijakan perusahaan ya, jadi nggak wajib. Tapi kalau komponen insentif ini dicantumkan di perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, maka sifatnya menjadi wajib. Berikutnya, bonus diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang perhitungannya berdasarkan keuntungan perusahaan, yang biasanya dihitung 1 tahun buku atau setiap tahun, bisa di akhir tahun atau bisa juga di awal tahun. Bonus ini juga tidak bersifat wajib, pemberiannya dilakukan berdasarkan kebijakan perusahaan. Berikutnya, uang pengganti fasilitas kerja. Jadi pada dasarnya perusahaan dapat menyediakan fasilitas kerja untuk karyawan, khususnya untuk jabatan atau pekerjaan tertentu. Nah, kalau fasilitas kerja ini tidak tersedia atau tidak mencukupi, maka perusahaan bisa menggantinya dengan uang pengganti fasilitas kerja tersebut. Terakhir, uang servis. Nah, ini biasanya berlaku untuk karyawan hotel dan restoran di hotel. Jadi, perusahaan yang menjalankan usaha hotel dan restoran di hotel dapat memberlakukan uang servis kepada pelanggannya. Nah, penerimaan uang servis ini wajib dibagikan kepada karyawan. Tapi nggak dibagi semua ya, ada komposisinya. 3% untuk penggantian atas terjadinya resiko dan kehilangan, misalnya resiko peralatan restoran yang pecah. Lalu 2% untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan sisanya 95% dibagikan kepada karyawan. Nah, itu tadi beberapa komponen upah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.
PP pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yang bisa kamu jadikan patokan dalam mengukur komponen gaji kamu di perusahaan tempat kamu bekerja ya.